Kita awali kegiatan belajar hari ini dengan berdoa. Mohon salah satu pimpin doa terlebih dahulu. Ada yang berani? Diam semua. Ada yang berani pimpin doa? Trainer ya? Oke, Pak. Ya, silakan. Kita ambil sikap doa semuanya. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Dalam Bapa nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin memohon kepadamu agar Engkau tetap menyertai Zoom kami bersama Pak Aga dan Suster Clarissa Tuhan. Kami mohon Tuhan agar Pak Aga yang menjelaskannya, agar Pak Aga bisa menjelaskan kepada kami Tuhan bahan-bahan pelajaran, agar kami bisa mengerti dan juga bisa mengerjakan soal-soal lain nantinya. Amin. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat pagi anak-anak. Halo semuanya, lambaikan tangan ke kamera. Halo Pak. Iya, halo. Semuanya sehat ya? Sehat Pak. Sehat, Pak. Sehat. Kabarnya baik? Baik. Iya. Baik. Puji Tuhan, semuanya baik. Tetap jaga diri ya, jaga kesehatan. Ya. Jika keluar rumah, habis dari luar rumah, cuci tangan, pakai masker, ya, ikuti protokol kesehatan, ya. Lalu hari ini kita kembali lagi di Zoom, ya. Hari ini kita akan belajar tematik, masih tema 7 ya. Pak Aga ingin share screen dulu sebentar, oke? Sudah muncul anak-anak tampilannya? Sudah Pak. Sudah ya? Ya. Pak. Hari ini tema 7 kita sudah masuk subtema 3 ya. Ada yang tahu tema 7 judulnya apa? Nah, ini anak-anak, judulnya adalah peristiwa dalam kehidupan. Masih ingat ya judulnya ya? Lalu di subtema 3 ini ada judul lagi, yaitu adalah peristiwa mengisi kemerdekaan. Kalian pasti sudah belajar kan peristiwa mengisi kemerdekaan, ada apa namanya, cerita-cerita tentang kemerdekaan negara kita, yaitu negara Indonesia. Ya, lalu kita fokus IPA-nya itu adalah masih tetap sama perubahan wujud benda, ya. Oke, anak-anak, ini gambar siapa? Siapa yang tahu? Angkat tangan yang tahu. Soekarno. Soekarno. R. Soekarno sedang apa sih R. Soekarno ini? Baca proklamasi. Iya, betul sekali. Indonesia merdeka ditandai dengan peristiwa proklamasi. Ya, salah satu peristiwa mengisi kemerdekaan di Indonesia itu adalah ya ini, proklamasi. Presiden pertama kita yaitu Bapak I.R. Soekarno atau Insinyur Soekarno membacakan proklamasi, ya. Dan itu disiarkan di radio Indonesia, di radio luar negeri, ya. Jadi beritanya langsung cepat meluas di berbagai negara di dunia, begitu. Ya. Itu Bapak I.R. Soekarno ini membacakannya dengan teks ya, ada teks proklamasinya. Ya, di sini tidak kelihatan ya di foto ini ya. Teks proklamasi itu masih ada sampai sekarang anak-anak. Ya. Masih ada sekarang di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia. Ini gedungnya. Ada yang sudah pernah ke sini? Belum, Pak. Belum ya?
Nanti kalau sudah besar, ya nanti kalau ada waktu, pandemi sudah selesai, kamu boleh ke sini ya. Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia berada di Jalan Gajah Mada nomor 111, Jakarta Barat, kode posnya 11130. Nah, inilah teks proklamasinya. Minta tolong Eldo dibacakan teks proklamasinya yang lantang, yang keras. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan saksama dan dalam yang sesingkat-singkatnya. Iya. Terima kasih Eldo. Kebingungan ya Eldo bacanya ya? Iya. Kenapa kebingungan Iya, Eldo? Pak. Teksnya nggak Karena terlalu jelas. iya, tulisan ini bukan tidak terlalu jelas, tapi tulisan ini menggunakan ejaan lama. Ejaan bahasa Indonesia yang lama. Tahu nggak? Sudah pernah belajar belum ejaan bahasa Indonesia yang lama? Kalau huruf J, ini kan menjatakan ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Menjatakan itu huruf J dulu, ini huruf dibacanya Y kalau dulu. Jadi menyatakan, tetap bacanya sama, menyatakan. Tapi tulisannya dulu masih pakai huruf J, ejaannya masih huruf J. Lalu huruf lain, OE, O dan huruf E. Kalau sekarang bacanya OE kan, tapi kalau ejaan yang dulu bacanya masih U. OE itu bacanya huruf U. Jadi ini bacanya tetap kekuasaan. Begitu. Lalu TJ. Ini ada TJ. Eldo sempat berhenti tadi. TJ dengan jara atau apa ini? TJ ini dibacanya huruf C, anak-anak dulu. Ejaan yang dulu. Ya. TJ ini. Lalu DJ Jakarta. Kok ada D-nya, Pak? Iya, dulu ejaan yang lama. Kalau D dengan J itu bacanya J. Tapi kalau hanya J saja, bacanya huruf Y. Begitu. Boelan ini Bulan. Ya. Tahun. Iya, begitu. Sesingkat-singkatnya. Sesingkat-singkatnya itu sesingkat-singkatnya maksudnya. Begitu ada. Ini masih menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang lama. Begitu. Sudah mengerti anak-anak? Ejaan baru, atau ada yang baru tahu ejaan lama? Baru tahu ya? Itu Mas OE doang, Mbak. Yang OE doang ya taunya ya? Iya, Pak. Ya ini. Lalu siapa yang tahu, siapa yang mengetik teks naskah proklamasi ini? Siapa yang mengetik teks naskah proklamasi ini? Ada yang tahu? Siapa sih? Muhammad Hatta bukan, Pak? Muhammad Hatta yang mendampingi, ini yang ikut menandatangani. Yang menulis adalah Ibu Sayuti Melik. Di buku cetak ada, nanti kalian bisa baca. Ya. Agenda IPS hari ini atau kemarin sih? Agenda IPS-nya? Hari ini ya? Hari ini. Oh ya, nanti sambil dikerjakan, sambil dibaca juga buku cetaknya, oke? Iya. Lalu itu diketik di kertas juga ya. Nah ini. Sekarang kita akan mengetahui
Kertas kalau dibakar itu menjadi apa sih? Menjadi abu, Pak. Menjadi abu, betul sekali. Kertas dibakar menjadi abu. Kertas itu benda apa? Cair, benda gas, atau benda padat? Padat. Benda padat, betul. Ya, ketika dibakar menjadi abu, abunya berarti benda apa? Padat. Abu benda cair, Padat. abu benda padat, cair atau gas? Padat. Iya, tetap menjadi benda padat. Ya, dia hanya berubah bentuk, ya, tidak berubah wujud. Ya, di kertas dibakar menjadi abu, tetap sama-sama menjadi benda padat, hanya berubah bentuknya saja. Begitu, ya. Jadi kertas proklamasi waktu itu dokumen penting sekali, ya. Kertas proklamasi yang dibacakan Bapak Insinyur Soekarno itu disimpan di gedung arsip, ya, agar tanda kemerdekaan Indonesia tetap ada, begitu, ya. Lalu, nah ini kalau bakar yaitu jangan sampai bakar kertas atau bakar sampah. Kenapa sih jangan bakar sampah? Sampah itu jangan dibakar, anak-anak. Karena bisa menyebabkan apa? Polusi udara. Ya, selain itu dampak yang lebih besar lagi bisa membuat bumi menjadi panas atau global warming, pemanasan global atau pemanasan bumi. Ya, nanti kalau bumi mengalami pemanasan, ya kita nggak bisa hidup. Rusak itu nanti, Pak. Kenapa? Atmosfernya nanti rusak apa ya? Apanya yang rusak, Renar? Atmosfernya, Pak. Iya, betul. Atmosfernya nanti bisa menjadi rusak. Ya, kita tidak bisa hidup lagi nanti di bumi. Karena kita sekolah adiwiyata, maka mulai dari sekolah kita lagi, ya. Kita harus bisa tertib menjaga lingkungan. Begitu. Ayo jaga bumi kita. Ya, bisa anak-anak menjaga bumi? Bisa, Pak. Bisa. Dan di sini Pak Aga ada video nih, video siapa yang kemarin nanya band Pak Aga ini? Yang nanya band Pak Aga siapa yang kemarin ya? Yang pertemuan Zoom sebelumnya. Kayaknya ada deh. Nah ini Pak Aga ini punya video ya. Ini band Pak Aga, itu temanya juga menjaga lingkungan. Mau lihat nggak anak-anak? Kalau nggak mau ya Pak Aga lewatkan aja nih. Jangan, Pak. Jangan. Jangan atau lewatkan aja ya. Jangan Oh, jangan. Jangan, Pak. Oke, kita lihat bersama-sama ya. Suaranya muncul nggak? Muncul ya? Oh Muncul. ya. Kawan, apakah kau merasakan udara bersih pagi, sejuk angin malam tadi? Masih terlihat bayangan gunung jauh di sana. Kurasa tidak polusi di mana-mana. Manusia bukan penguasa,
bersama kami mulia. Iya, itu ya kita diajak untuk tetap menjaga bumi Kagak. kita, ya. Ya, Renner. Tahu tadi ngeband dalam mobil, Pak. Kenapa? Nanti Pak. Tadi ngebandnya Tadi di mobil ada Pak Aga. Tadi di mobil Iya. kayak Pak Aga itu. Iya. Ya, nanti kita bahas itu nanti lagi ya. Kita kembali lagi ke materi kita lagi, ya. Kita akan mereview praktek yang sudah kalian laksanakan di rumah. Sudah dilaksanakan kan prakteknya kemarin? Siapa yang sudah melaksanakan? Angkat tangan. Saya. Angkat tangan yang sudah melaksanakan praktek kemarin. Prakteknya tentang apa sih, Kezia? Perubahan wujud benda, Pak. Iya, prakteknya perubahan wujud benda, tapi ngapain? Kezia kira-kira bisa menjelaskan? Kira-kira prakteknya kemarin itu ngapain sih? Mencairkan lilin. Mencairkan lilin, Terus, lalu lilinnya dibiarkan untuk menjadi keras. iya, lilinnya dibiarkan untuk menjadi keras. Oke. Kemarin kita sudah praktek memanaskan lilin ya. Lilin dipanaskan itu tiba-tiba lilinnya menjadi cair ya kan? Kira-kira perubahan wujud apa? Christine tahu? Kira-kira perubahan wujud apa yang terjadi pada praktek kemarin ini? Christine tahu? Atau Felis tahu? Mencair, Pak. Apa? Mencair. Mencair ya, betul sekali Christine. Ya, lilin yang dipanaskan menjadi bentuk air, berarti ini adalah perubahan wujud benda yang dinamakan mencair. Ya, mencair itu dari benda padat berubah menjadi benda cair. Ya, lalu praktek yang kedua kemarin itu adalah mendiamkan lilin dalam waktu yang agak lama. Lilin cair itu setelah dipanaskan kita diamkan menjadi bentuk keras. Bisa disentuh ya. Lilin cair itu bisa menjadi keras lagi, menjadi bentuk semula lagi, menjadi lilin lagi. Nah ini, lilin yang didiamkan dalam waktu yang lama, kemudian berubah menjadi bentuk semula dinamakan membeku. Membeku itu dari benda apa ke benda apa sih? Cair ke padat. Benda cair ke benda padat. Iya betul. Ya. Lalu masih di perubahan wujud benda. Ini ada daun, ya. Daun saat siang atau sore hari, lalu melewati udara dingin di sepanjang malam, ya. Sepanjang malam itu kan suhu udaranya dingin, ya. Lalu saat pagi harinya daunnya itu muncul titik-titik air, pada permukaan daun. Nah ini kira-kira terjadi perubahan wujud benda apa ini? Siapa yang tahu? Saya, Pak. Apa, Rainer? Mengembun, Pak. Mengembun. Iya, karena udara dingin ya menimbulkan titik-titik air pada permukaan daun. Berarti mengembun ya, betul sekali. Dari benda apa ke benda apa nih berarti? Jovan tahu? Jovan? Benda gas ke benda cair. Benda gas ke benda cair, betul sekali. Benda gas, perubahan benda gas dari benda gas ke benda cair dinamakan iya. Lalu air laut. Air laut sepanjang siang hari itu kan terkena panas matahari, ya kan?
air laut yang Ya, terkena Pak. sinar matahari itu nanti bisa menjadi berubah Awan, bentuk Pak. menjadi berupa gas, yaitu gas awan. Betul sekali, gas awan. Kira-kira perubahan wujud ini dinamakan apa nih? Ada yang tahu? Menguap. 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 Betul sekali, menguap. Air laut yang terkena sinar matahari akan menimbulkan gas-gas berupa awan yang disebut menguap. Berarti dari benda apa ke benda apa ini? Benda Benda cair. cair ke benda gas. Benda cair ke benda gas. Ya, betul sekali. Lalu selanjutnya. Ini kapur barus ya anak-anaknya. Kapur barus. Yang digantung di dalam pakaian lemari kalian jika ada. Ya. Kapur barus ini Biar wangi, tadi ya biar wangi, betul. Tadinya ini penuh. Ya. Lalu beberapa minggu kemudian kapur barus ini berubah menjadi kecil atau menjadi hilang. Berubah menjadi aroma wangi. Ya kan? Berubah menjadi aroma wangi. Kira-kira perubahan wujud benda seperti apa namanya? Cair, Dari benda padat menjadi benda Menyublim. Blim. Menyublim. Yang keras, Menyublim. iya, menyublim. Ya, menyublim. Berarti dari benda apa ke benda apa ini? benda padat menjadi benda Benda gas. padat menjadi benda Ya, gas. benda padat menjadi benda gas dinamakan menyublim. Menyublim. Ya, Tape Yuli. Ada tape, ada uli. ya, Desi, Paga mau beli tapenya, boleh? Berapa sekilo? Iya. Lalu dinyalakan kameranya ya, Abi, Desi. Ya, ada Suster Friska loh. Ada Suster Friska, ada Suster Clarissa loh. Ya. Lalu ini ada gambar freezer kulkas. Yang sebelah kiri ini freezer kulkas yang bersih ya. Lalu ketika kulkas ini dinyalakan ya, dinyalakan dengan suhu yang sangat dingin, freezer kulkas ini menjadi muncul kembang es nih, namanya kembang es. Di pinggiran-pinggiran freezernya muncul kembang es. Kira-kira perubahan wujud benda apa ini namanya? Kristal. Mengkristal. Iya, betul sekali, mengkristal. Yaitu dari benda apa ke benda apa? Benda gas menjadi benda padat. Benda gas menjadi benda padat. Ya, sebenarnya masih banyak contoh-contoh lain ya, adik-adik ya. Masih banyak contoh-contoh lain. Ya, kita akan bahas itu nanti. Ya. Dan sekarang Pak Aga ingin kalian membuat gambar diagram. Ya. Ini Pak Aga sudah sediakan di agendasekolah.com. Ya. Mungkin tadi ada yang bertanya-tanya di grup. Nah ini Pak Aga akan jelaskan sedikit. Ya, nanti kalian tinggal melengkapi dan dihias. Ya. Kalian kan hari ini ada tugas menghias undangan juga kan. Nah ini gambar yang ini juga nanti dihias juga ya. Nah contoh, ini kan ada 3 kotak, ya kan? Salah satu kotaknya di sini sudah diisi benda padat. Berarti 2 kotak sisanya kalian isi apa? 2 kotak sisanya kalian isi apa berarti? Air. Benda Gas dan Gas dan padat. padat kan sudah ada, benda gas dan benda Cair. air ya. Misalkan di sini, misalkan kalian gambar benda cair di sini ya, ini gambarnya. Lalu diberi tulisan benda cair ya.
tulis benda cair. Nanti dibuat. Ada LK-nya nanti kalau mau dibuat di kertas gambar juga boleh ya. Pak. Lalu nanti ini diisi anak panah ini perubahan-perubahannya. Ya. Ini kan sudah dicontoh. Kalau benda padat menjadi benda cair berarti namanya cair. Nah, berarti kalau dari benda cair ke benda padat namanya apa? Ya kan? Lengkapi. Ya. Lalu benda padat ke benda gas. Benda padat ke benda gas ini dinamakan perubahan wujud benda apa? Apa? Coba. Lim. Menyublim. Nanti kalian isi menyublim. Lalu dan seterusnya sampai 6-6-nya terisi. Ya. Mengerti? Sudah mengerti semuanya? Mengerti, Pak? Sudah mengerti? Ada LK-nya nggak, Pak? Ya, itu LK-nya LK-nya yang ada berbentuk PDF. Pak Aga sudah siapkan di agendasekolah.com. Coba satu-satu. Jika ingin bertanya, satu-satu angkat tangan, ya. Angkat tangan. Siapa dulu nih? Jovan. Oke, Jovan. Silakan. Buat yang tadi itu gambarnya digambar atau di print? Digambar saja, digambar pakai pensil, diwarnai. Ya, boleh pakai pensil warna, pakai krayon, boleh, ya. Pak. Ada lagi? Eldo mau bertanya lagi? Eldo, sudah ada pertanyaan lagi atau tidak? Sudah direncanakan. Oke. Rainer mau bertanya? Enggak, Pak. Enggak, oke. Sampai sini ada yang mau bertanya lagi? Atau sudah jelas dengan tugasnya? Desi jelas tugasnya hari ini? Desi jelas tugasnya? Bener loh ya. Ya, jangan hanya mengangguk saja ya, tapi juga dikerjakan. Ya. Abi tahu tugasnya? Tahu, Pak. Iya. Sudah? Yang sudah merasa jelas, sudah merasa mengerti, jempolnya kasih ke kamera coba. Sudah mengerti semua ya, sudah jelas semua ya? Ya, Pak. Iya. Hari ini berarti kita sudah mempelajari apa sih? Siapa yang tahu hari ini kita mempelajari apa saja? Dari Paga mulai tadi, mulai Zoom sampai sekarang, itu Paga kita sudah mempelajari apa saja? Kita semua sudah mempelajari apa saja? Siapa yang tahu? Perubahan wujud benda. Satu orang. Angkat tangan. Perubahan wujud Gia. perubahan benda. Perubahan Wujud benda. wujud benda. Selain perubahan wujud benda, kita mempelajari apa lagi tadi? Tentang teks proklamasi. Yang proklamasi juga. Iya, teks proklamasi. Lalu apa lagi yang kita pelajari hari ini? Adiwiyata, Pak. Ya, adiwiyata tentang apa tuh yang dipelajari tadi? Jangan membakar sampah, Pak. Iya, betul. Tidak membakar sampah, menjaga lingkungan dan bumi kita. Ya. Hari ini kita sudahi pembelajaran kita. Paga beri kesempatan lagi. Sekali lagi ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak. Sean sudah jelas ya? Sean ya? Iya. Baik, kita akhiri belajar kita hari ini ya. Kita akhiri dengan doa yang dipimpin oleh siapa yang berani? Siapa yang berani? Saya, Pak. Saya. Oh, Sharon. Oke, sip. Sharon, yuk.
Eren. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih karena kami sudah bisa dikumpulkan di Zoom ini. Kiranya apa yang sudah diajari oleh Pak Aga bisa kami mengerti dan kami pahami. Terima kasih, Halia. Amin. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat siang anak-anak. Selamat beraktivitas, selamat melanjutkan tugasnya. Nanti jika ada yang bertanya, boleh WA Pak Aga. Oke? Ya, Pak. Salam suster juga, beri salam pada suster. Dadah, suster. Ada suster. Dadah, suster. Dadah, suster. Bisa ikut PTS ya. Oke, jaga kesehatan. Terima kasih Suster Clarissa.